Gue tuh agak gimana gitu sama format episode anime sekarang. Format anime sekarang itu kan seringkali satu season, dan satu season itu biasanya 12 atau 13 episode buat anime satu core. Dan kalau 2 core biasanya 24 atau 26 episode lah, dikali 2 lah. Jarang banget lagi ada anime yang punya jumlah episode 30-an ke atas sekarang ini. Yang intinya masih format long running, apalagi buat anime original. Gue demen kok sama format anime kayak gini, seasonan gitu, 12-13 episode ataupun yang 24-26 episode lah, karena gampang gitu ngikutinnya, gak terlalu banyak episode per seasonnya sampai 50-an atau apalah, dan ceritanya juga jadi padat gitu, apalagi buat gue pribadi yang gak demen sama episode filler, jadi fokus ke yang jadi fokus utamanya aja gitu. Cuman tetap sih format kayak gitu itu, apalagi buat anime satu core itu ada minusnya juga, dan di video ini gue mau ngomongin minusnya anime 12 sama 13 episode gitu anime satu core. Mungkin biar gampangannya ya gue kasih contoh kasus aja langsung ya buat anime yang udah gue tonton. Paling gue ingat belakangan ini ada anime namanya Yorokura. Anime ini rilis spring tahun 2024. Gue suka sama itu anime dari episode 1. Gue relate sama struggle karakternya, gue relate sama ceritanya, dan rasanya cerita itu yang genuine banget gitu. Artinya bagus, first half bikin gue suka banget sama animenya. Cuman pas second half ceritanya itu kerasa ceritanya aneh banget dari segi pacing. Pokoknya hal yang berkaitan sama penulisan cerita gitu-gitu dah rasanya agak aneh. Rasanya itu anime butuh lebih banyak daripada 12 episode kalau nggak salah, biar ngebikin ceritanya beneran bisa ngasih apa yang pengen disampaikan gitu. Karena 12 episode gua rasa kurang buat Yorokura. Gak harus sampai 13 episode, 24 episode atau apalah. Makanya gua ngerasa Yorokura ini 12 episode itu kurang gitu loh. Butuh beberapa episode tambahan dikit aja gitu, yang ngebikin gua mempertanyakan format 12 episode, 13 episode ini sebenarnya gimana gitu. Dan ini udah gua keluhkan juga sih di Twitter tahun lalu. Bukan berarti ya anime dengan episodenya 12 atau 13 episode itu kurang gitu ceritanya. Contohnya juga ada kok banyak anime yang 12 sama 13 episode yang bagus kan. Contohnya buat gue pribadi, gue nyetel banget sama cerita Maigo yang gue suka banget, yang bahkan gue gak kasih rating angka sama sekali karena saking bagusnya dan menyentuh hati gue banget itu anime. Vivi Flora Taisong juga bagus banget dan seru banget buat gue sebagai orang yang demen cerita anime futuristik gitu. Cuman rasanya kalau lo kritisin penulisan Maigo sama Vivi Flora Taisong ini, kayaknya butuh lebih dari 12-13 episode lah sumpah, biar ceritanya bisa dieksplor lebih dalam, biar ceritanya lebih mantep lagi gitu loh. Entah dari pembagian screen time karakter lah, entah eksplorasi temanya lebih dalam lah, atau apalah gitu. Karena ganjelnya Vivi Flora Taisong itu transisi second half ya, buat gue itu rada gimana gitu loh, tiba-tiba banget gitu, cepet banget jalannya second half ya. Dan sedangkan buat gue keluhan di Maigo itu yang udah gue sampaikan di review Maigo gue, itu karakter si Rana yang katanya bakal dieksplor lebih dalam di movie, sama juga karakter Takeshina yang kayak backstory itu agak terbengkalai gitu. Walaupun ya gua nangkep, cuma pengen lebih diperdalam aja gitu. Makanya gue ngerasa kalau misalnya ini anime ditambahin lah dikit aja gitu beberapa episode, gak harus 20-an, mungkin bisa ngebikin ceritanya lebih mantep. Sebenarnya ya intinya poin utama gue di segmen ini, biar anime yang 12-13 episode itu bagus ceritanya gitu ya, sebenarnya butuh penulisan cerita yang sangat amat mantep karena restrictionnya gede. Cuman rasanya buat hal tersebut dicapai itu susah banget kan. Apalagi gue juga kan sering nonton gitu anime yang 12-13 episode yang sebenarnya kayak kurang deh gitu ceritanya, jadi susah banget hal ini buat dicapai. Di satu sisi gue tahu kenapa alasannya kayak gini gitu anime formatnya gitu, karena ya industrinya overproduksi, banyak banget produk yang dihasilkan tapi resource-nya itu gak cukup gitu buat demand pasar ya kan. Resource-nya itu kayak animator lah, terus penulis cerita atau apa, pokok orang-orang yang terlibat langsung dalam produksi animenya. Karena resource-nya kurang, projectnya banyak, akhirnya kesebar semua tuh orang-orangnya gitu, jadi tipis banget lah resource-nya. Maka dari itu juga gue ngerasa kayak anime banyak yang mid gitu ceritanya ya buat gue pribadi. Tapi kalau misalnya cerita oke lah kan, subjektif lah mid gitu-gitunya lah. Tapi kalau kita nyegol aspek visual sama animasi, at least kalaupun gue gak suka style visual sama animasi itu, at least gue bisa tahu lah aspek teknis tersebut bagus. Walaupun itu aspek teknisnya visual sama animasi bukan selera gue, at least gue tahu konsepnya di belakang layar itu bagus lah. Kayak bisa lu hitung jari sumpah belakangan ini anime yang punya animasi sama visual yang bagus dan konsisten macam Free Ren ya, sumpah itu dikit banget. Bahkan buat gue yang gak terlalu demen sama style Ufotable, gue masih bisa memuji Demon Slayer secara visual dan animasinya, karena itu ya emang bagus gitu, ada kualitasnya. Dan lagi-lagi yang punya kualitas kayak gitu kan dikit banget kan ya. Poin utama gue di sini adalah kalau misalnya industri anime ini ya pengen
punya anime dengan animasi yang konsisten bagus gitu di produk yang dihasilkan, dan juga cerita yang overall oke lah gitu buat target pasar masing-masing lah gitu. Ada yang suka cerita action kan, ada yang suka cerita drama atau apalah ya, itu jangan overproduksi karena resource-nya tipis gitu. Semisal produknya itu didikitin, resource-nya kan jadi fokus gitu loh, gak kesebar di banyak tempat. Kayak apa ya, gue ngeliat per musim gitu, di saat udah mau ganti musim nih, spring 2025 nih, gue ngeliat itu scroll, bujet, ini anime banyak banget sumpah. Dan dari banyaknya anime itu yang gue tonton, aku jarang banget gue sekarang nonton anime sampai double digit. Gue nonton anime sekarang seringnya itu single digit. Kayak saking banyaknya itu gue ngerasa orang-orang korponya itu di atas kayak nge-greenlight sebuah project gitu tanpa ngeliat kayak kualitas ceritanya beneran bagus atau kagak atau apalah gitu-gitu. Gue gak tahu deh sumpah ini kenapa gitu loh. Sebenarnya gue tahu sih ujung-ujungnya kan duit juga gitu, semakin banyak produk kan mungkin cuannya makin banyak atau apalah. Gue gak tahu, ini bagian dia gak jelas gue di sini. Dan kalaupun misalnya ujung-ujungnya duit, yang kayak orang-orang korpo di atas sih yang kayak yang terlibat langsung bikin anime ya, animator atau scriptwriter atau apa ya, kayak kurang gak sih duitnya mereka itu, kurang sejahtera. Lagi-lagi gue tekenin, gue prefer jumlah anime per musim itu di cut sumpah jadi dikit banget, entah kayak 10 anime kurang, 20 anime kurang, jangan sampai ratusan sumpah. Kayak ya gak apa-apa gitu jumlahnya dikit, tapi at least kualitasnya konsisten gitu loh, ada gitu buat target pasar masing-masing. Kayak yang gue bilang tadi gitu, kayak ada yang suka anime action lah atau anime drama atau apalah, yang ujungnya karena resource-nya tipis jadi fokus di beberapa tempat aja gitu. Ini ya nggak jelas gue ya. Yang ujungnya di dunia ideal gue ya, katakanlah kayak industri anime sehat lah, terus gak sebuah project di greenlight, regenerasi staff ya, animator apa-apa ya itu bagus lah, terus juga TV slot atau apa aja itu kayak gak harus dibatasin. Anime ini harus 13 episode, anime ini harus 12 episode, anime ini harus 24-26 episode. Dunia ideal gue, anime itu bisa ditamatkan, bisa kelar itu sesuai apa yang dibutuhkan sama ceritanya, sesuai apa yang dibutuhkan animenya. Kalau misalnya suatu anime butuh 12 atau 13 episode, ya gak apa-apa, fine gitu, gak masalah. Butuh 2 core 24-22 episode, ya gak masalah gitu kalau ceritanya butuhnya segitu biar pesannya kena. Kalau misalnya itu anime butuh 40 episode, ya gak apa-apa gitu, silahkan gitu, asalkan cerita yang disampaikan bagus dan kualitas visual sama animasinya juga konsisten gitu. Atau bahkan mungkin kalau mau balik ke zaman OVA tahun 2000-an gitu ya, anime 3 episode doang juga ya gak masalah gitu, asalkan ya eksekusinya bagus juga gitu loh. Jadi kayak kagak ada batasan tertentu ya harus gini, pokok harus gini, sesuai sama apa yang dibutuhkan ceritanya. Suka-suka animenya butuh berapa episode buat ngebikin ceritanya bener mantep penulisannya, ya udah, animasi sama visualnya bisa konsisten bagus karena gak ada overproduksi. Gak semua hal project light novel manga gitu perlu di-greenlight dapat adaptasi. Anime per musim juga gak sampai ratusan, cuma kurang 20 atau 10, dan semuanya punya ceritanya bagus dan aspek visual sama animasi yang unik, yang konsisten, yang mantep dah. Ini ya cuma ada di kepala gue, di dunia ideal gue ya, gue ngayal doang gitu, karena realitanya di lapangan susah banget dicapai, kecuali tiba-tiba ada revolusi industri anime gitu ya suatu saat. Terus dari gue ini ya gak jelas gue karena sempat rame di Twitter beberapa minggu yang lalu, dan gue mau goreng aja gitu karena overall ya gue kepikiran juga gitu, gue setuju sama opini ini, dan udah gue tekenin juga. Kalau lu lihat keluhan gue di Twitter tentang episode animenya kurang banyak atau apa, itu ada gitu loh. Kayak contohnya Yorukura itu tadi. Zaman sekarang kayaknya anime macam Cowboy Bebop itu yang 20-an episodenya mungkin bakal sulit kejadian. Kan mungkin anime original yang episode sampai 50-an juga bakal sulit kejadian, ataupun anime yang format OVA gitu-gitu juga ya sulit kejadian lagi sih, dikarenakan sikon industri sekarang. Dan suatu saat gue ngarep apa yang ada di kepala gue di dunia ideal gue tercapai sih, tapi gue nggak tahu bisa terjadi atau enggak. Pokoknya itu aja ya, nggak jelas gue. Bye.